Saya dalam masalah fikih tak berani berfatwa. Kalau ada pendapat ulama, saya pilih yang paling ketat. Tanah Masjid Nabawi adalah wakaf. Karena ketika itu Nabi SAW bersama sahabat dengan duit mereka wakaf. Nahnu ma'asyirul anbiya la nurithu. Kami Nabi tidak mewariskan harta kami. Wa ma taraknahu shadaqah. Yang kami tinggalkan ini shadaqah, kata Nabi. Maka Nabi tak ada meninggalkan harta warisan. Habis semua tinggal. Lalu kemudian itu milik umat, dikelola. Wakaf Nabi, wakaf Utsman bin Affan, wakaf umat Islam, maka dikelolalah, dipakai untuk umat, semua umat Islam. Lalu kenapa kita dari Indonesia masuk mesti pakai paspor mesti? Itu kan pakai paspor tuh sejak aturan PBB dulu. Datang Syekh Nawawi Al-Bantani, pergi sana, menginap di situ. Dan tanah yang dibeli oleh Sultan Aceh sampai hari ini wakafnya dinikmatilah oleh pelajar-pelajar dari Aceh. Makanya kalau kami pergi haji, umroh dari Kairo, anak-anak Aceh itu tak perlu cari hotel karena ada di situ rumah Aceh, wakaf dari Sultan. Tidak mau pemerintah Saudi menyerahkan ke Republik Indonesia. Karena dulu kesepakatannya antara Sultan. Tahu dia ini kalau serahkan habis ini. Main senjata. Kolam kan jadi hotel. 3 menit lagi selesai. Tambahan lagi. Untuk warisan. Jadi gimana cara memberikan warisan? Karena telah dibagikan ada salah satu ahli waris yang keburu meninggal. Satu, yang kedua, kalau warisannya berbentuk satu-satu dulu. Ada orang meninggal tahun 2010. Secepat-cepatnya habis takziah bagikan, supaya tak jadi masalah. Karena bisa jadi hari ini mati, besok mati pula dia. Paling tidak dia sempat menikmati. Ditahan, zalim. Karena kalau dibagi, meninggal orang, dibagi hari ini, sempat dia bersedekah, sempat dia wakaf. Ini ditahan, berarti kau zalim. Dia tak sempat menikmati, dia tak sempat beribadah. Terhalang ibadah dia juga gara-gara kau. Maka bagikan. Oke, karena kita tak ngaji, kita lupa, tak kita bagikan. Akhirnya meninggal dia. Maka seolah-olah sekarang tahun 2010. Seolah-olah dia masih hidup. Begitu cara membaginya. Berapa harga tanah ini? Harga tanah ini 1 miliar. Dia masih hidup nih, iya. Keluarkanlah jatah dia berapa. Jatah dia 1/4, 250 juta. Kasihkanlah. Tapi dia udah meninggal Pak Ustaz. Basikanlah ke ahli waris dia. Bulat, kumpulkan anak-anaknya. Ini jatah ayah kalian 2010, berarti ayah kalian hidup. Kalian pula lah berbagi. Maka berbagilah anak-anaknya dari 250 juta tadi, berapa jatahnya masing-masing. Sesuai dengan hukum fikih. Tapi orang yang menahan tadi, banyak-banyaklah kau beristighfar minta ampun. Karena si Fulan tadi semestinya bisa dia bangun masjid, menyantuni anak yatim, tapi gara-gara kau tahan, tak beramal soleh dia, terhalang amal. Kedua? Yang kedua itu, kalau misalkan warisannya dalam bentuk properti, rumah atau tanah, karena sulit untuk menjual, apa boleh sementara itu pakai kayak berita acara gitu, bahwa untuk anak pertama sekian, yang laki-laki, yang kedua, yang perempuan, apa boleh sampai laku terjual. Wa amruhum syura bainahum. Orang-orang beriman memutuskan perkara dengan musyawarah. Duduk inventarisir. Berapa harta warisan bapak kita? Ada ruko di sana 2. Ada tanah kebun kelapa sawit di sana 3 hektar. Ada di sana sawah padi 5 hektar. Ada di sana mobil. Siapa yang kira-kira ekonominya sulit, perlu duit cash cepat? Oh, si Anu dengan Anu. Kau ruko cepat jualnya. Kau salah.
Siapa di antara kita adik-beradik ini yang secara ekonomi mapan tak perlu duit cepat? Itu ada rumah. Kau bertiga, angka nominal pasang harga, penetapan harga agak-agak. Kalian bertiga karena mapan ekonomi, satu dokter spesialis, satu dokter COVID, dan COVID paling banyak duitnya karena ini. Lalu kemudian ini bidan. Kau yang banyak duit, kalian jatah ini rumah. Musyawarah. Untuk yang sawah padi sana ada 2 mampu, yang satu tak mampu tapi mesti masukkan sana. Musyawarah. Yang bertiga nih bagi 100 juta, 33 juta, 33 juta. Kata yang 2, kau kan perlu duit sekarang, ya kita bayar aja sekarang. 33 juta kami keluarkan berdua, ambil, tinggal kami berdua. Harga 100, berarti 50. Tulis. Nanti kalau kita mati, tuliskan semua. Budaya tulis menulis dalam Islam, iqra, baca. Apa yang mau dibaca kalau tak ada tulis menulis? Nabi menyusun 30 orang tulis menulis. Sampai hari ini masih ada suku yang tak bisa tulis menulis. Suku Sakai di Riau, suku Kubu anak Talang, anak Dalam di Jambi, Baduy sampai hari ini tak menulis. 14 abad setelah Nabi Muhammad masih ada orang tak menulis hari ini. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan. Dialah Allah yang mengutus seorang nabi di tengah umat yang ummiyin, tak bisa tulis. Budaya menulis zaman dulu pantang, tak boleh. Disitulah Islam menunjukkan mesti menulis. Waliyaktub bainakum. Kenapa sekarang orang tak mau menulis? Tulislah, duduk bersama, ambil materi 10.000, tulis. Wallahu a'lam. Ustaz, apa namanya itu terkait dengan suruh Isra tadi, Ustaz? Apakah ada salat sunat Isra ketika tidak di masjid? Macam sekarang kita mau Isra. Man sholat subha fi jama'atin, siapa yang sholat subuh berjamaah, thumma qa'ada yadhkurullah, duduk berzikir mengingat Allah hatta tatlu'a syams, sampai terbit matahari. Thumma yusalli rak'ataini, sholat sunat 2 rakaat, kanat lahu ka'ajri hajjatin wa umrah. Sholat subuh di masjid. Kalau ada orang yang berani mengatakan bisa di rumah, bisa di mall, bisa di hall, bisa di convention hall, bisa di gor, maka dia bertanggung jawab atas fatwanya. Saya dalam masalah fikih tak berani berfatwa. Kalau ada pendapat ulama, saya pilih yang paling ketat. Itu metode saya. Kalau dalam masalah fikih, saya ambil pendapat ulama. Kalau ada 5 pendapat, saya pilih yang paling ketat. Begitu manhaj Imam Ahmad bin Hanbal. Idza ruwaina fil ahkami syaddatnahu. Kalau kami meriwayatkan dalam masalah hukum, kami syadid. Dalam masalah muamalah, saya longgar. Dalam masalah hukum, saya ketat. Kenapa? Karena semua akan diminta tanggung jawab di hadapan Allah SWT. Jadi kalau kita mau salat duha. Tapi kalau ada di antara antum yang mau salat sunat isyraq, kata ustaz kami boleh. Tapi bukan kata saya. Supaya nanti di akhirat ketika ditanya, kenapa kau salat isyraq? Kata Ustaz Somad. Bukan kata aku, tak pernah ya Allah. Tapi saya tak menyalahkan kalau dia pakai pendapat Ustaz dia. Jadi kalau wanita perempuan nggak ada sholat isya baru, karena kan mereka sholatnya rata-rata di rumah. Perempuan sholat di masjid. Mana hukum asal perempuan sholat di masjid? I'takafa Rasulullah SAW thumma i'takafa azwajuhu min ba'di. Istri Nabi i'tikaf setelah Nabi meninggal. I'tikaf itu 10 hari 10 malam. Kalau 10 hari 10 malam saja boleh di masjid, apalagi yang 10 menit. Itu menunjukkan perempuan. 2. Perempuan keluar dari masjid sampai kami tidak mengenalinya karena mereka menutup diri bimurutihinna, dengan kain panjang. Keluar perempuan dari masjid Nabawi, kami tak mengenalinya, itu panjang. 3. Nabi kalau meluruskan shaf, kata Nabi, luruskan shaf. Sebaik-baik shaf laki-laki depan, sebaik-baik shaf perempuan di belakang. Berarti ada perempuan. 4. Seorang perempuan sholat di masjid Nabawi berpegang dengan tali. Jadi kalau begitu pada shaf perempuan di Masjid Nabawi itu ada tali di atas dipasang. 5.
berpegang dia dengan tali, dikepitnya tali itu. Kenapa? Ayat imamnya panjang, dia mengantuk. 5. Babun nisa. Siapa yang masuk dari babun nisa, cambuk, kata Umar bin Khattab. Mana mungkin ada babun nisa kalau tak ada nisa? Lalu hadis yang mengatakan perempuan lebih baik di dalam rumah, di pekarangan rumah, lebih baik dalam rumah, lebih baik dari kamar, adalah ketika terjadi fitnah. Tapi ada khususiah untuk perempuan, di dalam rumah ada namanya musallal bait. Nabi masuk ke rumah sahabat. Aina turidu an usolli, kata Nabi. Sahibul bait, di mana kau mau aku sholat di rumahmu ini? Di situ ya Rasulullah. Sholatlah Nabi di pojok. Sholatlah Nabi di pojok. Tempat sujud Nabi di pojok itu ngambil barokah, dijadikan sebagai musallal bait. Itulah muncul istilah musalla. Adapun yang di luar rumah tempat sholat tapi tak ada Jumatnya, namanya masjid. Adapun tempat sholat di dalam rumah tak ada sholat Jumatnya, namanya musallal bait. Di musallal bait itulah perempuan. Sholat dia di situ, iktikaf dia di situ. Boleh perempuan iktikaf di musallal bait menurut Hanafi. Jadi kalau ada perempuan hari ini yang tak bisa ke masjid, tak ada mahram, menimbulkan fitnah, maka dia sholat subuh di musallal bait, habis itu dia iktikaf, lalu kemudian dia sholat sunat isyraq. Wallahu a'lam.